Dan tentu jabatan yang paling mungkin dia kembali jadi gubernur DKI. Dan kalau bahkan dipilih secara aklamasi mungkin dia menang hari ini. Tetapi ada kalkulasi lain bahwa kalau Anies kalah apa yang terjadi pada dia kan itu intinya kan. Kan pasti juga bagi Pak Jokowi atau Prabowo juga dalam pikiran yang sama. Kalau Anies jadi populer di DKI, sementara ibu kota pindah ke IKN, Jakarta itu jadi kota politiknya Anies sebetulnya kan. Dan itu sangat dekat dengan pusat informasi, pusat pencitraan tuh. Jadi Anies mengerti bahwa silahkan pindah ibu kota, tetapi gubernur DKI, walaupun mungkin jadi bagian dari Jawa Barat itu, pada akhirnya kan DKI tidak kehilangan kekhususannya tuh. Tetapi bagi Anies nggak penting. Yang penting kota metropolitan itu adalah sumber untuk menghasilkan diskursus dan narasi itu. Jadi Anies tahu bahwa literasi dia, narasi dia itu hanya bisa dihidupkan di wilayah-wilayah metropolis di mana ada kelas menengah tuh. Saya kira Anies juga pikir itu tuh. Dan Jakarta tetap akan jadi kota global, metropolis. Dan kemungkinan penyusunan strategi ke 2009 memang harus dibasiskan pada penguasaan Jakarta. Kan tetap Jakarta itu walaupun bukan ibu kota tapi dia tetap ibu kota Indonesia dalam pengertian historis, ibu kota bisnis bahkan tuh. Jadi kelihatannya Anies menyusun langkah ke arah situ tuh, dan kita anggap aja ya oke, silakan aja. Tetapi tentu ada hal yang mesti kita hitung. Bagaimana kalau potensi Anies jadi gubernur itu membawa dia punya tiket awal untuk ke 2009, dan itu artinya persaingan dengan Gibran, persaingan dengan AHY mungkin, persaingan dengan Puan itu mulai terlihat sejak sekarang tuh. Apalagi kalau kita anggap bahwa Anies itu mendahului Gibran, karena Gibran akan tenggelam sebagai wakil presiden, yang biasanya dalam tradisi Indonesia wakil presiden itu ya dua bulan aja, setelah 3 bulan gak ada yang peduli lagi sebetulnya kan. Sementara Anies beredar terus. Jadi ini cuma soal rebutan headline sebetulnya. Nah kalau kita menggunakan basis data pemilu dan Pilpres 2024 kemarin yang Bung Rocky, dengan catatan kita terhadap berbagai kecurangan, itu kan sangat menarik bahwa di situ Anies dan Muhaimin itu kalah tipis sekali ya dengan Prabowo Gibran di sana. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pemilu legislatifnya, partai-partai pendukung Anies itu merajai Jakarta ya. Dari 5 besar di situ itu PKS nomor 1, kemudian Nasdem ada di nomor 4. Nah, sementara kemudian PDIP di nomor 2, dan PDIP kan kita sebut juga bisa faksi oposisi begitu. Sementara partai pendukung pemerintah yang leading di Jakarta hanya Gerindra dan PSI. Jadi saya kira memang potensinya masih sangat besar di situ, Bung Rocky. Ya. Jadi pemilu berikutnya pemilu Jakarta sebetulnya tuh itu yang akan jadi faktor, karena curang di Jakarta itu susah untuk diselundupkan, karena terbuka, di mana-mana ada LSM, di mana-mana ada tokoh-tokoh kritis tuh. Jadi kalau Jakarta kemudian jadi tonggak untuk mengukur kejujuran politik Indonesia, maka orang akan bandingkan hasil Jakarta itu dengan hasil Pilpres 2004 kemarin tuh. Itu menunjukkan bahwa Anies mau uji sebetulnya, dia kalah di nasional, tapi kalau dia menang di Jakarta, secara post factum dia bisa katakan sebetulnya saya menang nasional juga tuh kan. Begitu pembuktian psikologinya tuh. Tapi ini pertandingan psikologi. Begitu Anies dapat celah untuk kembali ke Jakarta, itu kepanikan akan ada pada Jokowi dan Gibran. Prabowo mungkin tenang-tenang aja, karena bagi Prabowo ya gampang lah, nanti masih lama 2029 kan. Tetapi begitu Anies duduk di situ, maka mungkin Pak Luhut akan bilang ini toksik yang saya maksud. Itu dia, betul ya. Dan Prabowo dengan Anies itu kan sesungguhnya juga mereka secara kimia mereka sebenarnya match kalau kita lihat kerjasama mereka. Tapi karena kemarin Pak Prabowo kemudian bergabung dengan Pak Jokowi saja, membuat mereka akhirnya harus berhadapan kan, begitu sesungguhnya. Nah itu yang kalau kita lihat misalnya Pak Prabowo 2019 itu kampanye yang memberi insinuasi, memberi sinyal bahwa Jakarta tidak boleh dikuasai oleh pengusaha merangkap penguasa itu, atau tidak boleh dikuasai oleh 9 naga. Kan kalimat itu juga pernah terucap sebetulnya tuh. Dan karena itu Prabowo dan Anies juga punya poin yang sama itu, bahwa ingin supaya Jakarta itu didesain bukan untuk kepentingan oligarki. Tetapi yang terjadi sekarang begitu berangsur-angsur ibu kota pindah,
maka seluruh aset lukratif, aset yang potensial secara bisnis itu pasti ditawar atau udah diijon sebetulnya oleh oligarki kan. Dan itu sebetulnya yang mesti kita curigai, bahwa Jokowi sebetulnya udah bikin semacam tacit agreement, perjanjian diam-diam dengan oligarki. Karena kita mesti curigai itu, karena Jakarta akan jadi sumber daya baru untuk mendorong Gibran naik ke kursi presiden di 2029 tuh. Jadi kalau Anies kembali ke Jakarta, itu artinya politik Anies itu akan kembali seperti politik 5 tahun sebelumnya, ketika dia gubernur Jakarta, yang menghalangi operasi berlebihan dari yang disebut oligarki, dan kebijakan yang lebih banyak pro rakyat. Bagaimanapun Anies memimpin Jakarta itu beda dengan Ahok tuh, tetap bahkan jauh berbeda. Anies tetap dimensi kesosialannya itu jauh lebih tinggi dari Ahok tuh. Dimensi popularitasnya itu di kalangan kaum miskin atau kaum duafa atau kaum yang tersingkir itu jelas ada pada Anies. Jadi Anies sebetulnya bisa kembali pada habitatnya, dan itu membahayakan rejim Jokowi ke depan. Nah itu saya kira yang mesti dilihat Anies, karena dia pasti akan dihalangi juga seperti waktu dia dihalangi dalam pencapresan kemarin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC, hari-hari ini nama Anies Baswedan masih terus menjadi perbincangan, karena kita tahu selesai Pilpres ada Pilkada, dan nama Anies Baswedan lagi-lagi digadang-gadang oleh banyak pihak untuk kembali ke Jakarta. Memang ini menjadi pilihan yang realistis bagi seorang Anies Baswedan agar tetap mendapatkan panggung politik di jagat nasional, karena kita tahu Jakarta meskipun konon katanya sekarang sudah bukan lagi ibu kota Jakarta, tapi kan itu nanti berlakunya setelah ada keputusan dari presiden. Toh IKN di Kalimantan juga entah kapan selesainya, entah kapan bisa mulai beroperasi. Saya kira yang kita dengar hanya bluffing saja gitu ya, kesiapan ini dan itu. Tapi kalau kita melihat infrastruktur yang ada di sana kan sama sekali masih jauh dari kesiapan ya. Bagaimana urusan air, urusan listrik, urusan sosial, ekonomi masyarakat dengan kondisi yang ada di sana, saya kira jauh dari kesiapan. Maka Jakarta masih menjadi sebuah magnet terbesar di Indonesia untuk dilihat oleh siapapun, baik oleh orang-orang yang ada di dalam negeri maupun ada di luar negeri. Jakarta sebagai ibu kota yang secara de facto gitu kan hari ini masih seperti itu, menjadi sebuah etalase dan menjadi yang paling bergengsi. Bahkan bisa dikatakan kalau menjadi gubernur Jakarta itu adalah menjadi RI 3 gitu ya. RI 1 presiden, RI 2 wakil presiden, RI 3 adalah gubernur Jakarta. Berarti RI 4-nya wakil gubernur Jakarta kali ya. Tapi yang menarik adalah kembalinya Anies Baswedan, meskipun ya kita lihat sinyal-sinyalnya semakin kuat, semakin mengarah pada pencalonan beberapa partai politik ke Anies Baswedan untuk gubernur Jakarta. Ini permainan tidak akan semudah 5 tahun lalu barangkali ya, atau bisa jadi akan sesulit Pilpres kemarin. Tentu dalam konteks penjegalan. Anies akan dijegal di Jakarta? Ya iya pastilah. Pasti dijegal lah. Kenapa? Kan Anies ini orang yang paling mahal. Kita pernah bahas ya, manusia paling mahal di abad ini. Bagaimana harus menjegalnya itu membutuhkan ratusan triliun sampai nyaris 500 triliun dengan berbagai operasi politiknya. Baik yang senyap maupun yang terang-terangan. Baik yang pengerahan aparat maupun iming-iming intimidasi sampai kepada politik uang. Yang kemudian diikuti oleh pileg yang 90% yang terpilih hari ini adalah hasil dari politik uang juga. Nyuap rakyat maksudnya. Nah, maka Anies harus gagal menjadi gubernur Jakarta kalaupun nyalon. Kalau Anies gagal nyalon menjadi gubernur di Jakarta, aman, selesai. 2029 panggungnya sudah tidak akan semeriah kemarin gitu.
Kemudian kalau Anies sekarang memilih untuk menjadi negarawan yang tidak praktisi, ya, tidak nyalon sebagai gubernur, ya hilang juga panggung politiknya gitu. Jadi kalau dikatakan sulit, ya tentu sulit lah. Ini pilihan yang sulit gitu. Tapi kan tentu langkah-langkah Anies selama ini juga sebuah resiko dari pengambilan keputusan-keputusan yang sulit juga. Tidak ada kemenangan Anies yang mudah gitu. 5 tahun kemarin di Jakarta kan sulitnya juga luar biasa. Pilpres berhasil dicegal gitu dengan berbagai cara yang tidak elok. Nah sekarang tentu karena kalau Anies berhasil menjadi gubernur Jakarta, maka ini akan menjadi panggung yang sangat strategis. Bahkan dibandingkan, konon katanya kita dengar-dengar ya, ada sebuah skenario yang sudah dirancang hari ini oleh rezim untuk memuluskan, untuk membuat karpet merah agar Gibran bisa menjadi presiden di 2029. Mungkin itu bagian dari deal politik yang dilakukan kemarin. Tapi itu akan menjadi sulit. Kenapa? Kita tahu bagaimana posisi wakil presiden di Indonesia. Nyaris tak punya panggung politik. Hanya sesekali saja, itu pun kalau berkenan presidennya. Kalau tidak berkenan diambil habis semua. Mau apa? Ma'ruf Amin kita lihat kan begitu. Jarang sekali, bahkan banyak kita lakukan riset siapa nama wakil presiden Indonesia. Lupa. Wakil presiden negaranya sendiri banyak yang lupa. Iya, Ma'ruf Amin. Minimal hitungan detik ketiga keempat lah baru bisa dijawab. Harus ada upaya untuk mengingat dulu gitu. Kenapa? Saking tidak adanya panggung untuk wakil presiden. Bayangkan dengan gubernur Jakarta. Setiap hari media nasional bahkan media internasional akan memberitakannya. Jadi panggung politik gubernur DKI Jakarta dibandingkan dengan panggung politik wakil presiden jauh lebih strategis gubernur Jakarta.